Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Raihanan Zulfa akan menyampaikan terkait implementasi Trisatya dan Dasar Dharma Pramuka sebagai solusi dalam menghadapi pandemi COVID-19. Indonesia berduka. Pandemi COVID-19 telah merambah di seluruh penjuru Nusantara. Sejak bulan Maret 2020, banyak masyarakat Indonesia kehilangan pekerjaannya. Para pelajar tak dapat belajar di sekolah seperti biasanya. Para guru pun dengan seadanya memanfaatkan media gadget sebagai alat pembelajarannya. Bekerja dari rumah maupun belajar dari rumah tentunya tak seindah aktivitas seperti biasanya. Namun, inilah kehendak Tuhan Yang Maha Esa, mengingatkan kita untuk selalu mendekatkan diri kepadanya. Penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh coronavirus menyebabkan infeksi gangguan pernafasan pada hewan maupun manusia. Penyakit mematikan ini awalnya ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019 lalu, yang sekarang telah merambah di beberapa negara di dunia, salah satunya di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah penyebaran virus corona, antara lain pendekatan social distancing maupun lockdown. Akan tetapi, hal tersebut tak kunjung memberikan perubahan pemutusan rantai virus corona, hingga pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Hal itu dilakukan sebagai bentuk karantina kesehatan untuk membatasi kegiatan penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit atau terkontaminasi untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit tersebut. Pemerintah tak henti-hentinya menghimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Dalam situasi saat ini, pengimplementasian PHBS sangatlah perlu dilakukan oleh masyarakat guna mencegah virus corona. PHBS yang dapat dilakukan oleh masyarakat sekitar antara lain: 1. Menjaga area sekitar agar tetap bersih dan higienis, terutama pada barang-barang yang sering disentuh oleh tangan. 2. Selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah maupun sebelum melakukan aktivitas lain. 3. Menggunakan masker ketika berpergian keluar rumah. 4. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan gizi seimbang. 5. Minum air putih yang cukup. 6. Tidak lupa untuk berolahraga. Nah, ke-6 poin tadi merupakan beberapa pola hidup bersih dan sehat yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari guna mencegah penyebaran virus corona. Sejak akhir Mei 2020 lalu, berita akan diberlakukan new normal atau keadaan normal baru sudah menjarah ke seluruh penjuru Nusantara. Hal ini tentunya menimbulkan banyak persepsi terkait keadaan yang terjadi akan menjadi lebih baik atau memburuk lagi. Masjid-masjid, tempat ibadah lainnya, pasar-pasar, dan tempat umum lainnya sudah mulai dibuka kembali. Hal ini tentu menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang sudah merindukan ibadah di masjid maupun rumah ibadah masing-masing agama lain. Selain itu, para pelaku ekonomi, apalagi para pedagang tentunya akan merasa sangat senang karena kegiatan perekonomian bisa kembali normal. Kebutuhan hidup pun dapat terpenuhi dengan baik lagi. Perlu kita ketahui juga bahwasanya adanya new normal atau normal baru tentunya itu bukan suatu kebebasan, namun bisa juga sebagai tantangan bagi kita untuk selalu disiplin menaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah.
Kalaupun akan diberlakukan tentunya pada daerah-daerah yang sudah dianggap aman alias tidak ada korban COVID-19 lagi. Di balik itu semua, dalam masa pandemi ini kita dapat melakukan yang terbaik untuk orang banyak melalui diri kita sendiri. Ilmu yang bermanfaat merupakan ilmu yang diamalkan dan juga diajarkan kepada orang lain agar mengetahui juga. Kita sebagai orang terpelajar yang sudah mengenal dan belajar mengenai kepramukaan tak hanya tahu bahwa pramuka itu sebagai role model pola hidup bersih dan sehat. Oleh karena itu, sudah menjadi suatu keharusan bagi yang mengenal pramuka untuk membantu mengkampanyekan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pengimplementasian Trisatya maupun Dasa Dharma harus terus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya pada masa pandemi COVID-19 ini. Masih ingatkah kamu apa bunyi Trisatya? Selain itu, dalam pendidikan pramuka tentu kita juga tahu, paham dan sudah hafal Dasa Dharma Pramuka serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dasa Dharma Pramuka yang berarti 10 tuntunan tingkah laku tersebut sebagai sarana untuk melaksanakan satya atau janji. Dengan demikian, Dasa Dharma Pramuka pertama-tama adalah ketentuan pengamalan Trisatya, kemudian dilengkapi dengan nilai-nilai luhur yang bermanfaat dalam kehidupan yang merupakan penjabaran dari Pancasila. Masih ingatkah kamu apa bunyi Dasa Dharma Pramuka? Dapat kita pahami, pengimplementasian Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka dapat kita jadikan solusi dalam mengatasi pandemi COVID-19 hingga adanya new normal maupun keadaan-keadaan baru lainnya yang akan muncul. Sebagai makhluk Tuhan di muka bumi ini, tentunya kita harus selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, selalu mencintai alam dengan tidak merusaknya, serta menyayangi sesama manusia dalam keberagaman. Menjadi bagian dari pahlawan dalam membantu orang yang membutuhkan baik dari segi jasa, ekonomi, dan sebagainya, tanpa mengesampingkan arti kesopanan dan kesatria. Mematuhi aturan atau protokol yang telah ditetapkan pemerintah serta selalu bermusyawarah sebelum memutuskan sesuatu. Rela menolong orang-orang yang terdampak COVID-19 tanpa mengurangi ketabahan kita dalam menghadapi situasi saat ini. Rajin mencuci tangan sebelum maupun sesudah melakukan sesuatu, terampil menggunakan hand sanitizer maupun lainnya, serta selalu bahagia. Selalu menghemat apa yang masih kita punya, cermat dalam memilih dan memilah keinginan dan mementingkan kebutuhan mendesak dengan penuh kesederhanaan. Disiplin menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta berani mengkampanyekan kepada banyak orang agar semakin banyak orang-orang yang setia menjaga diri masing-masing untuk kita semua dari pandemi ini. Selalu berani mempertanggungjawabkan segala tindakan-tindakan yang sudah melanggar ketetapan pemerintah, serta hendaknya kita semua dapat menjaga amanah dari apa yang sudah ditetapkan pemerintah. Yang terakhir, selalu berpikiran positif, bertutur kata yang baik, serta berperilaku yang baik guna membantu Indonesia terbebas dari virus corona. Allahumma amin. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Bersama melawan Corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.